Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fatih Muhammad Rizky dan pada video kali ini merupakan video part 12 di mana merupakan video lanjutan dari video part-part sebelumnya di mana pada video ini kita akan membahas project mobile, bagaimana cara pembuatannya dari awal hingga akhir yang sudah kita buat di video-video sebelumnya dan materi video pada kali ini merupakan video part 12 di mana kita akan membahas untuk menerapkan state handler di mana mengatasi error-error atau status yang terjadi seperti network yang hilang, data yang kosong, sedang loading, dan lain-lainnya itu akan kita handle dengan menggunakan state handler. Jadi nanti jika tidak ada internet maka akan muncul sesuatu, jika tidak ada datanya atau sedang loading akan ada muncul loading atau dan lain-lainnya. Kita akan mengatasi dengan state handler itu. Dan yang kedua kita akan melakukan, daftar, CRUD dengan, CRUD API dari .co.uk. Di situ kita akan membuat database, kemudian akan menyimpan datanya, dari data-data project yang seperti kali ini kita menggunakan project dimsum dan nanti akan muncul data dimsum dan kita akan membuat CRUD, setidaknya kita buat dulu create dan read dan delete-nya. Kemudian nanti, ada, setelah create itu muncul, dia berhasil menambahkan data dari aplikasi secara langsung. Dan kita akan membuatnya pada video kali ini dan mungkin video kali ini akan bahas dua itu aja, state handler dan CRUD dengan API. Dari link crud.api.co.uk. Dan selamat menonton video ini hingga selesai. Baiklah teman-teman, untuk pertama kita perlu membuat di dalam utils ini, kan kita sudah kemarin sudah membuat basic API. Kemudian di dalam utils kita akan membuat set handler dengan membuat network utils dulu dari network ini. Yang pertama kita membuat networknya, kita baca dulu apakah networknya is available atau tidak. Jadi kita buat fun is network available konteks dan dalamnya ada connectivity manager. Ini untuk mengatasi manajer konektivitas. Kemudian aktifnya, apakah statusnya aktif atau tidak. Dan ini teman-teman bisa ikutin saja. Kemudian di sini ada akan membuat is network available legacy. Dan ini tidak perlu. Nanti kita akan membaca ini saja untuk membaca apakah networknya available atau tidak. Kemudian untuk resource-nya kita dalam utils ini ada membuat tiga kelas yaitu ada object network util, ada resource, dan ada view model. Di resource ini kita buat untuk circles-nya ini, kita bikin data message-nya untuk menangani error-nya itu, yaitu ada data sukses, ada class error, dan ada loading, kemudian ada empty. Jadi dia akan nanti kita akan membuat set handler untuk membaca apakah data itu sukses, apakah error, ataukah sedang loading, atau datanya memang kosong, empty gitu teman-teman. Dan untuk selanjutnya, yang terakhir kita buat dari view model factory ini. Ini kan yang sebelumnya sudah ini kita masukkan. Ada unchecked case-nya untuk memanggil model factory. Kemudian di dalam user view model factory, di sini kita buat get usernya. Jadi dia datanya nanti kita coba loadingnya 3 detik ya teman-teman. Jika loadingnya 3 detik, kemudian selanjutnya kita akan kembali ke home fragment. Di home fragment di sini teman-teman, teman-teman bisa melihat di atas ini kita buat untuk memanggil activity dari itunya. Kita buat user view model factory. Kita panggil agar dia membaca dari user view model factory ini. Untuk get user apakah error ataukah no internet connection ini, kita akan memanggilnya di home fragment. Yaitu membuat private file user view model, activity view model, kemudian view model factory, kelas Java, repository. Jadi nanti dia akan membaca apakah koneksinya sudah aman atau belumnya atau data usernya ada itu. Kemudian di dalamnya ini setelah kita membuat user view model, maka di bagian bawah ini di setup misalnya teman-teman bisa ingin mencobanya untuk di ini di setup new horizontal API. Jadi API-nya itu nampak nantinya yang horizontal berita yang kemarin kita buat untuk mengecek apakah dia empty, error, atau loading, atau sukses. Kita buat di sini binding, karena teman-teman ini listnya kita ambil dari list ini, dari teman-teman. Binding, kita klik di sini, di fragment home. Fragment home ini ada muncul, nah di sini kita buat dulu untuk include-nya. Jika nanti ada include empty new release, maka kita buat empty new release, ada loading new release, dan error. Dan jika tidak, dia akan muncul new release. Maka kita buat di sini
Jika di empty, kita buat untuk yang lainnya itu gone, teman-teman. Jika gone tidak muncul, sementara jika empty dia muncul visible. Jadi ketika empty, binding new release empty-nya akan muncul. Sementara jika error, bagian error new release kita bikin visible, yang lainnya kita bikin gone, teman-teman. Dan jika di empty new release ini aktif tadi visible, kita bikin di bawahnya resource message untuk empty new release, apa errornya. Sementara untuk errornya juga kita bikin error new release dari errornya, resource message-nya. Kemudian untuk loading sama juga, namun karena dari empty dan error ini ada data kosong atau data user atau errornya, maka untuk loading kita bikin ini muncul di log di kita, teman-teman. Maka data user mohon tunggu. Maka di sini karena loading kita bikin aja mohon tunggu dan di loadingnya kita bikin visible. Dan untuk sukses kita bikin bagian new release visibility-nya muncul visible dan muncul data untuk eh, news item yang sudah kita buat di pada video sebelumnya. Dan selanjutnya nanti akan kita praktekkan langsung, kita coba di dalam emulator, teman-teman. Mungkin kita coba saja langsung ya, teman-teman. Dalam sini, kita bikin dulu. Dari sini, kita nyalakan untuk running device-nya, kita play. Oke, kita play, teman-teman. Ini untuk tampilan awal saja dengan posisi sukses. Dia tunggu 3 detik. Nah, ini teman-teman. Untuk new release pertama, 3 detik dia muncul. Dan kita coba lagi untuk internet kita matikan, teman-teman. Internet kita matikan udah internet mati, maka kita bikin di sini untuk kita buka kembali, apakah dia dim sum up-nya akan ini refresh, kita buka dulu, kita tutup. Oke, jika tidak ada internet biasa muncul ini dia. Ini teman-teman. No internet connection. Dia muncul no internet connection pada bagian eh, news horizontal API yang kita buat. Sementara jika internet aktif tadi dia muncul, sementara jika tidak itu maka internetnya no connection, no internet connection. Jika kita retrieve pun dia akan loading karena belum ada internet. Sementara jika kita aktifkan internetnya, oke, kita retrieve lagi, dia loading, dia kembali ke atas 3 detik seperti yang dia muncul, teman-teman. Jadi karena ini data yang udah ada, dia tidak ada empty atau errornya. Namun jika errornya no internet, maka dia akan muncul no internet connection. Berhasil untuk menampilkan eh, data news horizontal ini. Sementara jika error, dia tidak akan error. Dan mungkin itu untuk set handler yang kita lakukan. Dan teman-teman di sini bisa kembali lagi untuk melihat kode-kode ini. Jadi kita pahami lagi, ada resource, dia mengambil empty untuk errornya, ada untuk error loadingnya, dan kita akan, dan teman-teman jika ingin loading nanti muncul itu simmer-simmer ada 3 detik, itu teman-teman bisa menambahkannya di implementation, yaitu di value, bukan di value, di Gradle script, di sini bagian bawah ini, modul app, di Gradle script modul app-nya, implementation-nya kita tambahkan di sini, teman-teman, ada com Facebook simmer-simmer, jadi pada saat loading tadi, untuk datanya kan kita buka tadi 3 detik, atau kita restart dulu, itu ada shimmer-shimmernya, teman-teman. Shimmer-shimmer nih, ini ada seperti ada slash-slash. Nah, ini ada slash ini, nunggu 3 detik. Sambil nunggu loading itu dia tahu itu shimmer-shimmer untuk loadingnya dan baru muncul 3 detik itu kita pakai dari implementation com Facebook shimmer-shimmer, teman-teman. Dan untuk pengimplementasinya teman-teman bisa buka di dalam home fragment. Di fragment home ini untuk bagian ininya kita tambahkan di dalam sini. Dia akan muncul setiap loadingnya itu muncul, teman-teman, dan jadi itemnya ada news release ini. Kemudian selanjutnya kita akan membahas untuk eh, bagaimana CRUD API dengan CRUD API.co.uk. Baiklah, teman-teman, untuk pertama kita bikin dulu database kita, yaitu database dari CRUD API. Jadi teman-teman dari awal mungkin ini kan halaman udah saya login. Jika teman-teman belum login, maka dia akan muncul crudapi.com, crudapi.co.uk, teman-teman. Di sini teman-teman jika ingin buka bisa buka saja crude.co.uk.
Ini tampilan awalnya itu database yang simple saja teman-teman. Kita buat. Jika teman-teman login, perlu login, login dan masukkan email Google-nya. Dan karena saya udah login, maka kita sudah bisa menambahkan API key. Jadi teman-teman bisa create new key, kemudian nanti bisa di copy key-nya di sini. Jika sudah, maka dia akan muncul, gitu teman-teman. Sementara untuk penggunaannya teman-teman, di sini data itemnya, ini kan saya sudah ada sebelumnya, jadi yang lama kita ini hapus saja. Yang baru kita hapus karena tidak terpakai, maka kita pakai yang sudah ada token saya bikin. Dan teman-teman bisa masukkannya di dalam API service-nya di retro invite. Ini. Ini JSON, kita tidak pakai JSON placeholder seperti pertemuan sebelumnya. Kita gunakan CRUD API.co.uk. Kemudian di produk repository-nya kita masukkan token bearer-nya, bearer token kita tadi, teman-teman. Kemudian selanjutnya, di sini kita memiliki data item. Nah, saya sudah memiliki data itemnya, yaitu data tipenya data produk, teman-teman. Di sini saya sudah memiliki data untuk dimsumnya, dan karena data dimsum yang saya gunakan untuk project saya, dan kita bisa buatnya dari, pertama kita buat di product repository dulu, teman-teman. Teman-teman bisa buat dari API service lah mungkin. Kita di sini akan membuat ada get user, ada get produk untuk mengambil produknya, kemudian ada post produk untuk ngepost produk. Teman-teman bisa screenshot untuk melihatnya dan ada delete produk untuk mengambil dari UID-nya. Kemudian di dalam product response di sini teman-teman, itemnya ini kita sesuaikan dari data kelasnya. Jadi di dalam sini ada data kelas untuk create data type is selected dan lain-lainnya. Kita sesuaikan dengan di sini. Jadi ada di sini ada dari created, kemudian selanjutnya ada hingga name, price dan lain-lainnya. Dan dari sini teman-teman bisa mengambilnya yaitu untuk ada description, name, dan price-nya teman-teman. Kemudian untuk di API service sudah kita buat, maka kita arahkan ke produk repository. Di sini kita bikin untuk fetch produk untuk token bearer-nya untuk membaca produknya, dan kemudian ada create produk untuk mengupload create produknya, dan ada untuk delete produknya. Di sini produknya mengambil dari list produk post request. Di sini ada name, description, dan price yang akan kita tampilkan. Kemudian untuk selanjutnya teman-teman bisa membuatnya di dalam home fragment. Kita akan dibuat di produk fragment saja. Di sini teman-teman bisa membuat dari adapter dulu, kita buat produk horizontal adapter. Kita sesuaikan. Untuk di sini oke, sudah aman. Untuk di produk view model. Nah, di sini kita bikin ada beberapa data untuk kita memanggilnya di view model dulu. Ada private file data untuk live datanya. Kemudian ada untuk ini untuk read data, di sini ada untuk create data, create statusnya, dan delete status. Kemudian untuk find get produk kita di sini, dia akan memanggil data produk, data value, network utils, view model scope launch, dia akan muncul untuk loading, kemudian titik-titik muncul gambarnya. Dan untuk create produk juga sama, create status, produk, delete produk. Dan kemudian untuk delete kita juga bikin untuk delete dia mengambil dari UUID dari datanya. Kemudian untuk di produk fragment, di sini teman-teman bisa menambahkan untuk produk view model tadi sudah sini di sini. Kemudian bisa menambahkan untuk private fund grade produk. Teman-teman mungkin karena terlalu cepat, jadi bisa di screenshot saja kode-kodenya untuk membacanya. Di sini kita buat mengambil view grade produk, produk view model, view data. Kemudian ada when resource, jika datanya empty maka dia akan muncul kayak tadi teman-teman. Untuk state handler yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini jika error, jika empty, error, kemudian loading dan sukses. Jika sukses dia maka dia akan menampilkan ada data description. Ini description saya akan buat untuk sebagai image URL ya teman-teman. Jadi untuk gambarnya dari data description yang di sini. Karena description-nya saya bikin di sini URL untuk gambar dimsum. Seperti gambar di sini kita copy saja. Kemudian untuk selanjutnya ada setup FAB di sini. Ini di sini setup FAB-nya saya bikin untuk produk bindingnya teman-teman. Jadi nanti ini teman-teman. Di sini sudah saya sesuaikan. Mungkin cara buatnya teman-teman bisa nonton di video-video sebelumnya cara buat untuk fragment produknya. Di sini saya membuat satu gambar. Ada di sini promo diskon ini maksudnya untuk namanya nanti kemudian ada harga. Kan kemudian saya bikin update. Untuk tombol update nanti kita akan pelajari dan untuk delete kita akan pelajari juga.
Di sini ada update dan delete. Jadi nanti tampilan menunya ada promo, bukan promo, di gambar dimsum kemudian ada update dan delete untuk penghapusan gambarnya. Kemudian untuk selanjutnya kita buat di produk segmen kembali. Sini sudah get dan setup FAB-nya kita nyalakan untuk aplikasi tombol buttonnya nanti teman-teman. Di sini tadi mana produk? Nah, ada tombol tambah di sebelah kanan bawah. Di sini kita buat untuk menambahkan create data baru dari inputan. Kemudian di sini kita buat show button sheet dialog untuk munculkan sheet-nya. Kemudian di sini input dialognya kita hanya perlu inputnya nama, produk, harga produk, dan gambar produk. Kemudian kita di sini kita buat untuk show text input dialog, show harga input dialog, dan show gambar dialog. Kemudian kita tambahkan di sini ada private simpan produk. Di sini akan muncul dari produk layout binding. Di sini kita buat di sini form inputannya teman-teman bisa buat untuk form nama produk, harga produk, URL produk, dan simpan, tombol simpan. Jadi dipanggil nanti untuk setup simpan produk. Dan selanjutnya ada create produk. Di sini kita ambil nama dari yang diinputkan, yaitu nama input nama produk, input gambar, dan input harga. Kemudian kita simpan di dalam produk list of. Jadi ada produk post request, name, description untuk gambar, dan price. Kemudian dia kita klik produk, kita manggil klik produk, kemudian klik statusnya ada apa? Statusnya jika loading, dia loading, jika sukses, dia sukses, jika failed, maka dia gagal menambahkan produk. Untuk delete produk juga sama, jika dia loading, sukses, dan failed, itu delete produk. Dan mungkin itu untuk kodenya, teman-teman. Kemudian selanjutnya nanti kita akan aplikasikannya di dalam kita jalankan di emulator. Kemudian di sini jika teman-teman melihat lagi, di sini kode untuk fragmen produknya. Jadi ada muncul dari recycle view dari home horizontal product dan ada floating action button untuk tambah data dari Google kita pakai dari pertemuan sebelumnya teman-teman. Dan di home horizontal product di sini kita ambil untuk ada tampilan list view untuk update, delete dan ini halaman produk dan sementara ini akan muncul di halaman nantinya di message fragment kita bikin teman-teman. Jadi di sini ada nanti order menu, kita bikin menunya. Maka kita akan menjalankan di emulator HP kita, teman-teman. Baiklah teman-teman, kita jalankan di emulatornya teman-teman. Untuk run-nya kita run ulang. Maka seperti awal, splash screen muncul dan ini dia halaman awalnya. Ada auto slider nyala, ada grid nyala dan di sini untuk halaman news horizontal dan untuk gridnya kita buat di order. Di sini saya ada 3 detik kita tunggu, tunggu dulu. Ada di sini kami membuat untuk halamannya ada halaman menu, ada halaman produk. Jadi menu ini hanya untuk menampilkan menu-menu yang ada. Sementara untuk produk itu menampilkan ada halaman produknya, kemudian ada tombol update dan tombol delete yang bisa kita gunakan untuk menghapus datanya teman-teman. Untuk itu kita coba nanti saja dan untuk pertama kita buat dari tombol tambah yang ada di sini teman-teman. Jadi untuk tombol tambah ini kita gunakan untuk form inputan. Nah, jadi form input produknya itu ada untuk menampilkan nama produk, menginputkan nama produk, harga produk, dan URL untuk gambar produk. Jadi pertama kita bisa menginputkan, di sini kita inputkan nama produk, misalnya kita tambahkan yang belum ada itu dimsum ayam teman-teman. Dimsum ayam, ayam. Kemudian harga produknya dia berubah menjadi angka karena integer. Kita buat ayam itu 4.500 kita buat teman-teman. Dan URL-nya kita siapkan link, udah kita siapkan di sini. Nah, masukkan link, jadi ada nama produk, ada harga produk, dan URL gambar produk, teman-teman. Dan untuk itunya, kita bisa menyimpannya dengan klik simpan, maka dia nanti akan muncul, produk create successfully, berarti produk berhasil ditambahkan. Dia kemudian akan merefresh gambar ini, dia akan merefresh dan dimsum ayam muncul, teman-teman. Jadi sudah ada 4 dimsum udang, jamur, kepiting, dan ayam. Di sini maka kita akan mendapatkan ada 4 gambar, kemudian kita tambah lagi misalnya kita bikin apa yang belum ada teman-teman. Ada dimsum dimsum apa yang belum ya? Dimsum ikan belum ada kan teman-teman. Kita bikin harganya murah saja 2.500 coba dan gambarnya kita masukkan dari link teman-teman. Dan kita simpan, dia akan loading, kemudian dia sukses. Dia akan refresh ini untuk tampilan produknya.
dia akan dimsum ikan sudah berhasil kita tambahkan, ada dimsum ayam dan dimsum kepiting, dimsum jamur. Dan di sini teman-teman, kita bisa lihat untuk di datanya berhasil ditambahkan. Sementara untuk dicari di database-nya kita bisa lihat juga atau tidak, kita lihat di dalam websitenya. Di sini kita refresh dulu untuk terbaru. Maka untuk data items-nya teman-teman, nah sudah berhasil di jam 5.46 tadi kita menambahkan dua data yaitu dimsum ikan dan dimsum ayam. Sementara untuk penghapusan datanya bisa di sini teman-teman. Untuk misalnya kita hapus untuk dimsum kepiting yang di sini, ada dimsum kepiting. Di sini kita hapus, coba kita hapus teman-teman, kita delete, dia hilang. Maka kita di sini kita bisa keluar dulu. Kita keluar, kita buka lagi untuk aplikasinya. Aplikasi Dimsum Home App. Kita lihat apakah terhapus dan ikut dari database atau tidak. Dia live atau tidak. Kita lihat di sini. 3 detik kita menunggu di produk. Dan hasilnya, ya, dimsum kepiting sudah hilang. Tinggal 4 data saja, teman-teman. Jadi, itu mungkin tampilan dari yang kita buat untuk menu produknya. Di sini nanti kita akan pelajari lagi untuk update dan dilihat lebih jelasnya, teman-teman. Untuk create kita sudah buat di sini ada form input produk. Dan di sini teman-teman mungkin bisa menerapkan untuk project teman-teman yang lain. Di sini saya membuat input produk. Sementara itu untuk home kita sudah berhasil buat ada auto slider dan untuk menu horizontal ada menu produk dan teman-teman bisa menonton video-video lainnya untuk bagaimana inputan lainnya yang untuk memberikan fitur-fitur untuk project yang ada di Android Studio. Dan mungkin pada video kali ini cukup itu saja, dan teman-teman bisa menonton kembali video-video sebelumnya yang sudah kita upload. Dan terima kasih telah menonton video ini hingga selesai, dan jangan lupa subscribe dan komen jika teman-teman ingin menambahkan pertanyaan atau lainnya, dan like video ini jika Anda teman-teman sukai. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!